Perkenalkan, nama saya Sophia. Waktu Nina menceritakan tentang suaminya, saya sudah mulai curiga. Gue liat-liat dari tadi dulu banyak pikiran banget. Lagi ada yang dipikirin apa? Cerita. Iya nih, gue heran sama Febri. Kenapa? Gajian udah 4 kali, selalu lebih sedikit dari sebelumnya. Dia juga sering bilang ada kerjaan tambahan. Tapi nggak jelas kerjaannya apa. Hah? Tambahan? Lu ngapain lagi nyari kerjaan tambahan? Dia kan udah kerja, emang lu gak nanya detail sama dia? Ya, gue udah nanya. Alasannya sih cuma nemuin klien. Sebenarnya gue udah lama pengen sama lu ya. Cuman gue gak enak sama lu. Gue waktu itu pernah ngeliat si Febri jalan berdua sama cewek. Jalan sama cewek? Iya, berdua. Teman kantornya kali. Gue ngeliat dia keluar dari mall, jalan berdua sama cewek. Akrab itu gue ngeliatnya. Gak mungkin itu teman kantornya dia. Masa dia berani macem-macem di tempat umum? Mungkin itu teman sekantornya. Gue juga gak mungkin nuduh tanpa bukti. Gue masih percaya sama Febri. Mungkin emang lagi banyak masalah di kerjaannya. Cuman dia belum cerita aja. Ya gak mungkin lah, sekarang mau mikir aja. Dia dari masalah keuangan aja udah gak bener. Lo harus cari tahu deh dari sekarang. Jangan sampai kebablasan. Ya, gue lagi ada orderan lagi. Pokoknya lo cari tahu dari sekarang. Gue ambil orderan dulu ya. Lo kabarin gue kalau kapan lo mau nyari tahu si Febri. Lo kabarin. Saya pernah melihat motor yang mirip dengan motornya Mas Febri di sebuah rumah makan. Dan saya nggak bisa menghilangkan perasaan curiga itu. Tapi saya ragu untuk langsung merabrak dia. Saya takut kalau ternyata ini cuma salah paham atau ada penjelasan yang bisa diterima. Saya juga nggak mau bikin keributan yang mungkin nggak perlu. Jadi saya memilih untuk mengumpulkan bukti terlebih dahulu sebelum bertindak. Jujur aja, aku agak sebel ya sama Nina. Dia terus-menerus ragu dan lama untuk bertindak. Itu kayak motornya Mas Febri. Gak mungkin salah. Joknya aja sama. Tapi tadi dia bilang dia lagi di kantor. Kok motornya ada di sini? Apa mungkin aku terlalu curiga ya? Kayaknya iya sih aku yang terlalu curiga. Apa mungkin ada sesuatu yang... Halo? Mas, kamu lagi di mana? Aku di kantor. Kenapa? Aku lagi banyak kerjaan nih. Kamu sendiri gimana? Masih narik? Di kantor. Yakin? Ini aku lihat motor kamu di depan rumah makan depan. Hah? Motor di tempat makan? Enggak mungkin. Kamu salah lihat kali. Aku ini di kantor. Ya, mungkin aku salah lihat. Ya, kok dimatiin? Si Nina, bukannya langsung aja, masih aja pakai nanya-nanya dulu. Aduh. Halo? Halo? Lu ngapain masih diem aja di situ? Lu mau sampai nunggu si Febri ninggalin lu? Udah lu gerbek aja langsung masuk
itu? Gue bingung, Pi. Terus ntar kalau ketemu, gue mesti gimana? Ya lu tanya lah, itu teman kantornya atau bukan. Kalau emang itu teman kantornya, ngapain dia pakai bohong-bohong sama lu? Ntar deh, gue masuk ke dalam. Ya udah cepetan, gue tungguin ya. Ya Allah, Mas Febri. Jadi benar selama ini itu perempuan pasti pacarnya Mas Febri. Kalau itu benar pacarnya Mas Febri, aku nggak bisa kayak gini terus. Ini nggak bisa dibiarin. Aku harus hadapin mereka sekarang. Iya maaf Bu, ini saya lagi kena macet di jalan. Paketnya secepatnya sampai sana Bu. Iya Bu. Kemana ya Mas Febri? Yaudah nih, lu Sherlock aja. Share live deh, share live. Nanti gue ikutin lokasi lu di mana. Gue OTW sana ya. Ya Allah, kenapa harus gini sih Mas? Kamu tega Mas. Rasanya hati ini hancur banget. Saya lihat sendiri dia jalan sama perempuan lain. Itu membuat saya nggak bisa lagi menahan kemarahan. Saya berusaha untuk menghentikannya, tapi emosi saya meledak. Sebetulnya saya sudah menduga bahwa Febri itu memang selingkuh. Bukan itu sih yang saya takutin, tapi saya khawatir sama Nina. Dia kalau marah suka nggak kontrol. Oh. Mas, apa-apaan ini? Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu main gila di belakang aku. Aku ini istri sah kamu, Mas. Turun kamu. Kamu turun. Oh, kamu istri sahnya. Terus kenapa? Lagian juga dia nggak pernah cerita kok kalau kamu istri sahnya. Terus kalau kamu istri sahnya, kenapa dia jalan sama aku? Saat menghadapi perempuan simpanan Mas Febri, dia malah menantang dengan sikapnya yang cuek dan sinis. Rasanya mulut itu kayak mau aku Kamu belain dia, Mas. Kamu lebih milih dia daripada aku. Oh Nina, tenang. Malu ini tempat umum. Nanti kita bisa bicarain di rumah. Mau dibicarain di sini atau dimanapun, kamu tetap pengkhianat, Mas. Aku ini istri sah kamu. Kamu malah kayak gini di belakang aku. Gak malu kamu, Mas. Nina, Febri, terlaluan lo ya udah ngecewain Nina. Lo nggak usah ikut campur deh. Udah lo diem aja lo ya, pergi sana lo. Sampai gue sobek mulut lo ya. Ngapain gue takut? Lagi juga dia udah sama gue. Terlaluan lo. bisa Bud. Mas, kamu lebih milih dia daripada aku, Mas. Udah lah, nanti kita bicarain di rumah. Tenang-tenang ya Nin, lo harus sabar. Bagaimanapun lo harus tetap selesaiin pekerjaan lo, oke?
Lo yang tenang ya, yang sabar. Gak bisa, Pi. Gue hancur, Pi. Iya, gue tahu. Lo yang sabar. Kita harus selesaiin dulu pekerjaan lo itu. Kita harus antar itu paket ke customer, oke? Gue hancur, Pi. Lo yang sabar ya. Kita kerjain dulu itu pekerjaan paket lo, oke? Setelah semua yang terjadi, akhirnya saya menyadari bahwa Mas Febri selingkuh dan tidak menghargai pernikahan kita lagi. Saya nggak bisa terus hidup dalam kebohongan dan rasa sakit ini. Saya percaya Nina lebih berhak untuk bahagia. Saya akan terus mendukung Nina. Kebahagiaan dan kesejahteraan Nina dan anak-anaknya adalah hal yang lebih penting. Selamat datang di video kumpulan ulah ojol yang pasti akan menghibur kalian. Kalian pernah nggak dengar cerita abang ojol yang takut sama anjing? Nah, kali ini kita saksikan video yang merekam abang ojolnya sampai naik ke atas motor gara-gara bertemu anjing. Jadi ceritanya si abang ojol kita ini lagi dalam misi penting, menjemput customer yang udah nunggu. Tiba-tiba muncullah seekor anjing yang lagi woles, santai banget. Tapi karena abang ojolnya takut, si abang ojol ini tanpa pikir panjang, langsunglah lompat ke atas motornya. Bayangin, dia berdiri di atas jok motor sambil teriak-teriak mengusir si anjing. Kok ya nggak ada yang nolongin ya, malah videoin? Kadang-kadang pekerjaan ojol itu memang penuh kejutan ya. Dan kali ini kejutan yang bikin kita semua ketawa. Sebuah video merekam kejadian saat di tengah perjalanan, si abang ojol kita ini lagi asik-asiknya nganterin penumpang. Tiba-tiba dia dicegat dong oleh sekelompok geng. Tapi bukan geng biasa. Ini geng soang alias angsa. Iya, angsa. Segerombolan angsa yang galak. Jadi si abang ojol udah berusaha mengusir mereka tuh dengan kakinya. Tapi soang-soang ini sama sekali nggak takut. Malah ngejar-ngejar si abang ojol dan penumpangnya dengan penuh semangat. Si abang ojol dan penumpangnya yang udah keburu panik akhirnya kabur deh, ninggalin motor. Nggak tanggung-tanggung, motor dibiarin gitu aja. Yang penting nyelamatin diri dulu dari serangan angsa. Ya ampun, drama banget gak sih? Jadi gini guys, abang ojol tuh juga manusia biasa yang butuh hiburan dan istirahat loh. Di video kali ini, di sini kita lihat ada sebuah motor yang terparkir di depan. Tapi pemiliknya kemana ya? Ternyata ada dua abang ojol yang sedang seru-seruan main jungkat-jungkit di taman bermain kanak-kanak. Dua abang ojol ini kayaknya bermain jungkat-jungkit sambil ngobrol. Ngomongin apa sih bang? Serius banget? Apa jangan-jangan sharing tips main jungkat-jungkit nih? Atau terkenang nih masa kecil dulu? Aksi mereka yang lucu ini pasti bakal membuat kalian tersenyum. Di video kali ini kita bakal lihat aksi seru dari beberapa abang ojol yang memanfaatkan waktu luang mereka dengan cara yang super konyol. Di tengah area bumper car atau bum-bum car, mereka berlomba-lomba untuk saling menabrakan mobil-mobil kecil mereka. Bukan untuk balapan, tapi justru untuk bikin lawan kaget ketakutan. Sambil bercanda dan ketawa ngakak, mereka kebut-kebutan dalam arena, bikin suasana makin rame dan seru. Ngakak abis deh. Kali ini kita bakal ngelihat aksi abang ojol yang super unik. Alih-alih naik motor ojol kayak biasanya, kali ini dia bawa customer kesayangannya dengan cara yang gak biasa banget. Penasaran kan? Ada banyak kejadian lucu dan konyol yang bakal bikin kalian ngakak. Simak deh video ini, karena dijamin kalian bakal terhibur dengan perjalanan yang penuh kejutan. Coba bayangkan, sebagai customer, kalian pesan ojek online dan yang datang bukan motor biasa, tapi jeep perang.
Nah, ini jangan salah paham ya. Tapi ini kreativitas Abang Ojol yang memodifikasi motornya dengan set span di samping yang bentuknya kayak jeep perang. Meski tampilannya unik, ternyata nyaman juga kok. Bisa duduk dengan ruang kaki yang luas. Jadi siap-siap aja mendapatkan pengalaman ojek yang seru dan beda dari yang lain. Kalau naik motor Abang Ojol yang ini, dijamin deh mau macet kayak apa juga bakalan gak terasa. Soalnya Abang Ojol ini kasih fasilitas layaknya mobil mewah dengan perangkat hiburan atau mirip bis luar kota yang ada TV dan snack. Aksi Abang Ojol kali ini bikin tersenyum lebar bagi customernya. Bener-bener treatment level sultan deh. Bayar sesuai aplikasi kan bang? Hehehe.